Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Amelia dengan NIM 4320002 dengan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang terkait dengan pengantar ilmu dakwah. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu tentang dakwah. Pertama yang harus kita ketahui, apa sih dakwah itu? Dilihat dari segi bahasa, kata dakwah berasal dari kata Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata doa, yad'u, yang berarti seruan, ajakan, atau panggilan. Adapun menurut istilah, dakwah adalah ajakan yang tidak terbatas pada anjuran melalui lisan saja, akan tetapi juga perbuatan nyata, atau dakwah bil al-hal, yang bentuknya bisa berupa pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Perkembangan dakwah. Pada zaman yang sudah canggih ini, teknologi semakin berkembang dan maju. Hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi, begitupun dengan berdakwah. Yang dibutuhkan dalam langkah berdakwah multikultural di era globalisasi ini adalah umat Islam harus mampu menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini dengan baik. Dengan adanya internet pada saat sekarang ini, menciptakan dan tersedianya berbagai aplikasi yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah atau mendapat ilmu dakwah. Pada saat globalisasi ini, maka sebaiknya meneguhkan dakwah. Kemudian, untuk mewujudkan agar tujuan dakwah tercapai, maka seorang dai harus memperhatikan hal-hal seperti menyadari heterogenitas masyarakat sasaran dakwah atau mad'u yang dihadapinya. Dakwah hendaknya dilakukan dengan menafikan unsur-unsur kebencian. Dakwah hendaknya dilakukan secara persuasif, kemudian menghindari pikiran dan sikap menghina dan menjelek-jelekkan agama atau menghujat Tuhan. Dan yang terakhir, menjauhi perbedaan dan menjauhi sikap ekstremisme dalam beragam. Hukum dakwah. Hukum dakwah adalah wajib ain. Kewajiban dakwah bagi setiap muslim tersebut hanyalah terbatas sesuai dengan kemampuannya. Islam tidak menuntut manusia di luar kemampuannya. Sedangkan orang yang tidak mampu berdakwah karena berbagai sebab tidak terkena kewajiban ini, sebagaimana kewajiban haji bagi orang yang tidak mampu melakukannya. Yang terakhir yaitu objek dakwah. Objek dakwah atau disebut mad'u yaitu orang atau manusia yang menjadi penerima dakwah, baik individu maupun kelompok. Dengan kata lain, manusia secara keseluruhan, baik muslim ataupun tidak. Objek dari dakwah adalah kepada pemeluk agama Islam untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah dan juga kepada manusia yang beragama selain Islam. Ada beberapa istilah keagamaan yang sangat erat dengan kaitannya dengan dakwah, yaitu yang pertama tabligh. Tabligh yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang. Yang kedua khutbah. Khutbah berasal dari kata bah yang artinya mengucapkan atau berpidato. Yang ketiga, nasihah. Nasihah adalah menyampaikan perkataan yang baik kepada seseorang atau beberapa orang untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya. Yang keempat yaitu fatwa. Fatwa yaitu memberikan uraian atau keterangan agama mengenai suatu masalah. Yang kelima yaitu tafsir. Tafsir adalah memberikan uraian keagamaan kepada orang lain yang isinya berupa berita-berita yang menggembirakan orang yang menerimanya. Dan terakhir yaitu tanzir. Tanzir merupakan menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain yang isinya berupa berita, peringatan, atau ancaman bagi orang yang melanggar syariat Allah dengan harapan orang tersebut berhenti dari perbuatan terlarang. Baiklah, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu tentang dakwah sebelum Islam, mengenai dakwah masa Khulafaur Rasyidin, kekhalifahan, dan dakwah pada masa modern. Yang pertama, dakwah sebelum Islam atau para nabi. Semuanya dan para rasul bertugas memanggil, menyeru, dan mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan menjalankan syariat agamanya. Dakwah sudah dimulai pada zaman nabi-nabi sebelum Islam. Allah mengirimkan Rasul kepada umat manusia dan menyampaikan agama Islam sebagai agama yang benar yang memperbaiki akhlak serta akidah umat-umat terdahulu pada zamannya. Yang kedua, dakwah pada masa kekhalifahan. Pertama, Khalifah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq
orang yang pertama menyambut dakwah Rasulullah untuk memeluk Islam. Setiap Rasulullah seringkali mengungkapkan Abu Bakar secara spontan atas menerima Islam tanpa ragu-ragu. Kemudian yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengikuti jejak pendahulunya. Begitu dikukuhkan sebagai khalifah yang kedua, dia terus naik mimbar masjid dan berpidato. Islamnya Umar bin Khattab adalah suatu kemenangan, hijrahnya adalah suatu rahmat. Demikianlah sebuah riwayat asir dari Abdullah bin Mas'ud. Dengan riwayatnya ini mengisyaratkan betapa besar pengaruh Umar terhadap perkembangan dakwah Islam. Kemudian yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan termasuk juga salah seorang di antara al-sabiqun al-awwalun. Ia dikenal sebagai seorang kaya yang dermawan, yang banyak membantu perkembangan risalah Muhammad. Kemudian yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib termasuk juga salah seorang di antara al-sabiqun al-awwalun dari kalangan anak-anak. Ia memiliki ilmu yang banyak, terutama ilmu rahasia ketuhanan dan persoalan keagamaan. Ia yang menjaga dan tidur di tempat tidur Rasulullah ketika hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan amanahnya kepada umatnya, diantaranya yaitu Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Abu Bakar Siddiq orang yang pertama menyambut dakwah Rasulullah untuk memeluk Islam. Setelah kita masuk kepada materi ketiga, yaitu tentang memahami pokok-pokok dakwah. Ayat-ayat dakwah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, wala takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Untuk mencapai maksud tersebut, perlu adanya segolongan umat Islam yang bergerak dalam bidang dakwah, yang selalu memberikan peringatan bila mana tampak gejala-gejala perpecahan dan penyelewengan. Karena itu, pada ayat ini diperintahkan agar di antara umat Islam ada segolongan umat yang terlatih di bidang dakwah, dengan tegas menyerukan kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf atau yang baik, dan mencegah kepada yang mungkar atau maksiat. Kemudian yang kedua, hadis tentang dakwah. Yang pertama, kewajiban dakwah. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Apabila belum bisa, maka cegahlah dengan mulutmu. Apabila belum bisa, cegahlah dengan hatimu. Dan mencegah kemungkaran dengan hati adalah pertanda selemah-lemah iman. Hadis riwayat Sahih Muslim. Hukum berdakwah. Di sini juga dijelaskan petunjuk itu lebih baik daripada memiliki unta merah. Hal ini bisa diartikan bahwa petunjuk atau hidayah ini lebih berharga daripada harta. Kemudian metode dakwah. Metode dakwah, perintah Allah untuk berdakwah dengan lemah lembut bukan berarti umat Islam boleh bersikap masa bodoh terhadap kemungkaran dan kemaksiatan. Perintah tersebut dimaksudkan agar dalam melaksanakan dakwah dijalankan dengan cara yang terbaik sebagaimana dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Media dakwah. Allah mengelokkan wajah seseorang yang mendengar sesuatu dari kami lalu disampaikannya sebagaimana yang ia dengar. Sebab banyak yang menyampaikan lebih sadar daripada yang hanya mendengarkan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya yaitu kesabaran dalam berdakwah. Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin, semua urusannya itu baik baginya, dan itu tidak lain hanya bagi seorang mukmin. Apabila mendapat kesenangan dia bersyukur, dan itu baik baginya, dan apabila mendapat kesulitan dia bersabar, dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis lainnya tentang kewajiban berdakwah dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikan dariku walaupun satu ayat dan ceritakan tentang kaum Bani Israel, karena yang demikian itu tiada dosa. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya itu rukun-rukun dakwah. Adapun rukun dakwah yang terdiri dari dai.
Dai yaitu orang yang mengajak atau menyuruh ke jalan Allah. Yang kedua, mad'u, yaitu orang yang diajak atau diseru ke jalan Allah. Yang ketiga yaitu manhaj dakwah, yaitu metode atau cara dalam menyampaikan. Yang terakhir yaitu wasail, yaitu sarana atau media dalam menghantarkan dakwah kepada masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat, yaitu tentang mabadi al-asyarah dalam ilmu dakwah. Al-mabadi al-asyarah adalah sebuah istilah yang dipakai oleh ilmuwan untuk menjelaskan 10 hal pokok tentang sebuah ilmu yang harus diketahui oleh para penuntutnya. Macam-macam mabadi al-asyarah itu antara lainnya itu, yang pertama al-had, yang kedua al-maudu, yang ketiga al-samroh, yang keempat al-nisbah, yang kelima al-fadl, yang keenam al-wadi', yang ketujuh al-ism, yang kedelapan adalah al-istimdad, yang kesembilan al-hukm al-syar'i, dan yang terakhir adalah al-masail. Kemudian kita masuk kepada materi yang kelima, yaitu tentang pengertian manhaj ad-dakwah. Strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Macam-macam strategi dakwah yaitu, yang pertama strategi sentimental, yang kedua strategi rasional, yang ketiga strategi indrawi. Macam-macam dakwah yaitu dakwah bi al-lisan, melalui lisan, yang kedua dakwah bil al-hal, perbuatan nyata, yang ketiga dakwah bi al-kalam, melalui tulisan. Kemudian yang terakhir kita masuk kepada materi yang keenam, tentang uslub dakwah. Uslub dakwah adalah segala cara dalam menegakkan syariat Islam untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan, yaitu terciptanya kondisi kehidupan mad'u yang selamat dan sejahtera atau bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Macam-macam dari uslub yaitu, yang pertama uslub al-hikmah atau metode dakwah yang meletakkan segala sesuatu pada tempat dan proporsinya. Yang kedua yaitu uslub al-mau'idzah al-hasanah, metode nasihat atau petuah yang baik. Yang ketiga, uslub mujadilah qudwah hasanah, metode dakwah dengan keteladanan yang baik. Kemudian karakteristik uslub dakwah. Yang pertama, rabbaniyah, yaitu berorientasi ketuhanan. Yang kedua, syamilatun ghairu juz'iyatin, menyeluruh dan tidak parsial. 3, mu'asiratun ghairu taqlidiyah, atau kekinian tidak kuno. Yang keempat, ilmiah, berlandaskan ilmu. Yang terakhir yaitu mahaliyatun wa alamiyatun, lokal atau global. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya masih belajar. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.